Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya, Pendeta Linda Watiniman. Sahabat, hari ini kita akan kembali merenungkan sabdanya yang didasari dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 37 dan 38. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pertolongan Tuhan. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu membimbing dan memelihara kami. Inilah kami umat-Mu yang sudah siap untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 10 ayat 37 dan 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, kita telah mengenal Allah yang menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mengenal Allah yang maha besar itu karena Ia telah bangkit dari kematian. Itu terjadi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Semua itu dijalani oleh Sang Allah. Karena apa? Karena Ia sangat mengasihi kita manusia. Karena cintanya yang besar kepada kita manusialah Ia telah menjadi manusia. Sahabat, kita telah melihat Allah dalam diri Tuhan Yesus, mulai dari kelahirannya sampai kebangkitannya. Hidupnya membuktikan keilahiannya yang mengasihi manusia. Pada kisah Alkitab ini, apa yang Ia kerjakan atau lakukan untuk mengasihi manusia adalah, saudara-saudara, bahwa pekerjaan-pekerjaan Bapa telah dilakukannya di hadapan para murid, bahkan juga para Farisi itu. Seharusnya semua orang yang melihat dan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya semakin mengenal Bapa, Sang Pencipta dan Penguasa alam raya ini, yang mengasihi kita umat manusia. Lalu kita umat manusia seharusnya bersukacita, bersekutu, dan suka memuji-muji kuasa dan kebesaran Allah. Namun mereka malah membenci dan memusuhi Tuhan Yesus. Sahabat Kristus, mengapa mereka memusuhi dan membenci Tuhan Yesus? Apalagi justru setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Hal ini disebabkan bahwa karena manusia yang berdosa tidak sanggup dikuasai oleh cinta, tidak mau dikuasai oleh cinta Allah. Ternyata Bapa yang Maha Kuasa adalah Allah yang Maha Besar. Tidak hanya itu, tetapi juga yang menjalankan kekuasaannya itu dengan cinta. Seharusnya Ia adalah orang yang besar saja. Ada orang banyak yang berpikir demikian. Yang berbeda, Ia hanya besar saja, tak perlu menjadi manusia. Itulah semua yang sekali lagi seringkali dipercayai oleh manusia yang berdosa. Karena
manusia yang berdosa tidak mau dikuasai oleh cinta. Yang ada seringkali adalah iri hati, kebencian, dan sebagainya. Kita dapat membayangkan apa yang dipikirkan oleh para Farisi itu yang jadi mau berusaha membunuh dia. Dalam pola pemahaman demikian yang tidak dapat memahami bahwa ada cinta Allah yang besar, yang berkuasa, telah hadir dalam diri Tuhan Yesus. Ia yang membuktikan bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah hadir di dalam dirinya. Ia yang menunjukkan cinta Allah pada umat manusia yang mau mempercayainya, yang mau diperbaikinya, yang mau dipulihkannya. Cinta Allah yang besar itu hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang demikian, yang menunjukkan cinta Allah yang besar, malah ingin dibunuh. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selanjutnya adalah teladan bagi kita. Walaupun ia mendapat perlakuan buruk, Tuhan Yesus terus saja menyelenggarakan pekerjaan Bapa di muka bumi ini. Tidak perlu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, namun tidak dapat membunuh jiwa. Demikianlah kita yang beriman percaya bahwa kita telah dikasihi Allah dengan penebusan Kristus yang oleh kebangkitannya kita diselamatkan. Hidup kita hanya dikuasai oleh keteguhan hati dan kekuatan iman, yakni kita disertai dan selalu dilindungi oleh Dia. Segala kebimbangan, segala ketakutan telah kita serahkan kepada Allah Bapa dalam Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Walau mereka dikelilingi dan kemudian menyatakan atau mengecilkan kita, maka kita akan terus maju. Kita akan terus melayani Tuhan, terus melakukan segala perintahnya kemanapun Tuhan mengutus. Kemana ladang yang Tuhan mengirim kita untuk melayani, di mana ladang yang Tuhan menuntun kita untuk menyebarkan kabar sukacita, kita akan menurutinya di sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Sahabat, Bapak Ibu, para muda dan para anak, ketika kita percaya kepada Allah, apa yang berkuasa dan mengasihi kita, yaitu apa yang selama ini Dialah yang telah menuntun dan memeluk dan merangkul kita. Dialah Allah sendiri. Maka tidak ada lagi ketakutan untuk pergi bagi Dia. Tidak ada lagi genggaman lain selain genggaman tangan Tuhan yang menguatkan dan memberi kepada kita kehidupan yang berharga bagi kita. Kini sahabat, menjadi jalan hidup kita, Dialah itu, Tuhan Yesus Kristus. Kini kita akan menggerakkan hidup kita, karena Dialah yang pertama-tama sudah menggerakkannya bagi kita, yakni di dalam cinta Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus itulah yang terus-menerus membuat cinta Allah itu hadir, yang juga memampukan kita dan mereka untuk membawa cinta Allah kepada sesama kita, yang membuat orang-orang beriman suka memberi dan menyalurkan berkat, dan membuat orang lain juga bersyukur dan memuji-muji Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sahabat Kristus, jalan cinta Tuhan
kini sudah menjadi jalan kita. Penuhilah dirimu, diri saya, dengan kebaikan dan cinta Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, sahabat semua dan saya mendapatkan jalan cinta itu. Teruslah genggam cinta Tuhan dan sebarkanlah. Sahabat semua yang terus-menerus membagikan cinta dan kebaikan Tuhan, dengarlah ini. Tuhan memberkatimu dengan kekuatan dan sukacita dan hikmat, dan percaya bahwa segala berkat hadir dari cintanya. Tuhan menolong sahabat semua. Sampai jumpa.